Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun, gimana kabarnya? Baik. Oke, balik lagi tentunya di Jajakan Channel, tapi ada yang berbeda nih dari video kali ini. Saya mau gimana ya? Wawancara teman saya nih yang kerja di Jepang di bagian pertanian gitu ya. Konon katanya, ini saya dengar dari beliau gajinya sampai 32 juta, teman-teman. Wah, siapa sih orangnya nih? Langsung aja, silahkan bro, perkenalkan namanya. Oke, halo. Nama saya Indra Lesmana. Saya asal dari Majalengka. Saya di sini kerja di pertanian Jepang. Ih, dari Majalengka, Ya. tetangga. Iya, Majalengka. Iya, ya, Majalengka. Bro Indra di Jepang di daerah mana bro? Saya itu di daerah Nagano. Di daerah Nagano. Di Nagano. Eh, Ngomong-ngomong nih, kan katanya nih, bener gak sih gitu, 32 juta, tapi tahan dulu nih, kita dari Iya, iya, bawah iya, iya. dulu nih. Iya, Jadi iya, kalem, iya. Bro Indra nih di Jepang kan di pertanian tuh, kerjanya kayak Hmm. gimana sih kalau di pertanian? Jadi kerjanya itu ya kalau di Nagano ya, khusus di Hmm, Nagano ya. Soalnya kan di kota-kota, di tiap kota itu beda-beda ya. Kalau di Nagano khususnya itu kerjanya itu di lapangan gitu, di lapangan terbuka gitu. Ya sama aja seperti di kita lah di Indonesia. Kalau di Indonesia itu di sawah gitu kalau ininya mah. Kalau di ladang, sini ladang. sawah. Nah, mm. Terus. Di sini itu ya kerjanya ya kayak apa ya? Kita itu kayak ngebantu yang punya ladang gitu. Itu kerjaannya manual apa ada mesin-mesin khusus buat di pertanian? Apa kita ngikutin nih perkembangan misalkan teknologi di misalkan cara kita ngambil rumput kayak gimana nih, misalkan cara kita ngebersihin ladang tuh kayak gimana nih. Itu manual apa ada mesinnya sih gitu? Oh, masalah yang itu ya. Emang di sini itu di Jepang ini emang serba mesin ya, serba canggih gitu. Tapi kalau untuk kerjaan kita, kerjaan Kensusai itu ya kerjaan ya manual gitu. Kalau yang masalah mesin itu ya ngerjain ya otosang okasang gitu, yang punya ladangnya gitu. Soal masalah menggarap lahan gitu mah. Kita mah cuma kerjaannya ya kalau pas masuk ke daerah pas nanam ya nanam gitu, nanam manual gitu, Iya 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 iya. manual. Berarti berarti Bro Indra itu kerjanya itu nggak 100% pegang kerjaan full gitu ya? Iya, iya. Di sini tuh kerjanya beda-beda gitu. Maksud Hmm, beda-beda tuh ganti-ganti gitu kan, soalnya iya. udah nanam misalkan membersihkan rumput, terus bersihkan, bisa juga kalau lagi gak ada kerjaan-kerjaan banget itu bersihkan selokan-selokan ini yang pinggir pinggir ladangnya gitu kan, ada Hmm. kayak suido kalau ini mah bahasa Jepangnya tuh. Oh, Sido. Pengairan tuh ininya air gitu. Air, Ada air kecil ya, ya ya kecil ya. gitu. Nah, Nih kalau kita bersihin pakai ini. terus kalau misalkan dari jam kerja kita dari jam kerja dulu nih ya. Jam Ya, ya. kerja tuh start jam berapa nih pertanian? Kalau di orang awam sih namanya pertanian gitu ya. Kalau misalkan kita Hmm. lihat di Indonesia aja ada yang subuh berangkat gitu kan. Bahkan kalau misalkan lagi musim kemarau makin pagi lagi kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di Jepang nih kayak gimana sih gitu jam kerjanya? Hmm. Di Jepang itu kalau kita selaku Kensusei ya, mulai kerjanya itu normal dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Itu normalnya. Hmm. Tapi kalau pas lagi sibuk-sibuknya itu ya beda lagi gitu. Lebih awal lagi kalau di pertanian. Berarti ada jam-jam tertentu yang berangkatnya itu beda jam gitu. Apa gimana? Mm-mm. Jadi kita bedain dulu sama pabrik ya gitu ya. Kalau di pabrik itu kalau pengen lembur gitu atau overtime gitu, pertambahan jam gitu, Iya. kan misalkan pulang
jam 5 ya kalau di pabrik. Nambah 2 jam, jadi pulang jam 7. Jadi itu 2 jam itu disebut lembur kan kalau di pabrik. Yeah, Nah, yeah. kalau di pertanian itu hitungnya maju gitu kan, masuk jam 8. Yeah. Nah, jadi kita maju ke jam 5 apa jam 4 gitu berangkatnya. Pulang mah tetap jam 5 sore gitu. Oh, pulang Jadi mah tetap. di pertanian tetap jam 5. Jadi cuma maju doang, maju kerjaan di jam tambah pagi gitu. Lemburnya tuh. Berarti lumayan juga ya. Tapi Bro Indra sendiri nih, nyampe ke Jepang tuh emang langsung ke pertanian gitu? Apa gimana sih? Oh iya. Nah, ini menarik juga nih, menarik untuk dibahas. Jadi Nah, pas awal di Indonesia gitu, saya itu masuknya ke pabrik gitu, ke assembling, perakitan. berarti Nah, awal di mulanya itu sini udah bukan kerja di ya, udah pertanian dong jurusannya. bukan di pabrik saya. Kerjanya di perakitan, di assembling. Nah, Terus, terus? di kemarin kan pas ada corona itu kan di sini itu ramenya corona ramenya itu Januari kalau nggak salah ya awal Ya, awal tahun awal kemarin. tahun Desember Januarian. Puncak-puncaknya ya, Desember sama Jepang Januarian. lagi dilanda corona gede banget itu. Iya. Nah, itu bulan apa ya? Bulan Maret, April di pabrik saya itu udah kena dampaknya gitu dari corona. Jadi kerjaan itu sepi, paling datang ke PT juga cuma berapa hari per bulan, cuma 8 kali per bulan doang. Gitu. Nah, dari pihak sini yang Kumiai, dari pihak yang ngebina kita tuh, yang ini nanggung jawab kita di sini, nah ditawarin, soalnya di pertanian lagi kekurangan orang, soalnya kan ada corona, jadi orang-orang nggak bisa masuk ke di sini Jepang gitu ya. ke Jepang, nggak bisa masuk. Nah, jadi daripada nganggur di pabrik gak ada kerjaan gitu, gimana kalau pindah gitu, ditawarin gitu. Ya teman-teman juga ada yang pindah, ada yang enggak gitu. Jadi sesuai kita Gimana pilihan maunya gitu. kita mau pindah apa mau tetap ya. Kalau pabrik tetap jalan, cuma kan masalah corona jadi sepi gitu. Paling dapatnya UMR gitulah. Kalau pindah ke pertanian, ini pas lagi kencang-kencangnya gitu. Jadi saya semangat gitu nyari uangnya gitu. Lihat Iya. uang ini tuh. Menarik banget gitu ya buat kita kerjalah. Apa Benaran sih iya. realita duitnya Soalnya tuh? udah dikasih tahu di pertanian lagi. Pas awal juga udah dikasih tahu di pertanian ini lagi kencang-kencangnya gitu, lagi sibuknya gitu, lagi butuh orang banget gitu ininya. Kerjanya juga siapin dari pagi katanya udah diomong dari awal gitu, siap-siap kerjanya pagi banget gitu. Berarti kalau misalkan Bro Indra awalnya itu dari apa indoor di perusahaan, terus lanjut ke pertanian dengan iming-iming gaji sekian, wah gede banget. Berarti corona pembawa berkah dong, Bro. Ya bagi saya ya bisa seperti itu sih, membawa berkah bagi saya gitu. Tapi buat yang lain kan ada yang jadi musibah gitu. Kalau di sini kan pas banget kebetulan gitu. Pas banget di sini Kumiai-nya mau menyalurkan gitu. Jadi kan kalau menyalurkan nggak ilegal, masih nyatu Resmi sama ya. pihak yang lain ya, masih resmi gitu. Ada yang nanggung jawab gitu, nggak kabur, nggak apa gitu. Soalnya ada yang nanggung jawab di sini, masih resmi. Ya saya tertarik gitu masuk ke pertanian, soalnya lihat pas awal lihat ini juga, lihat gajinya lumayan, ditambah kalau dibandingin di pabrik pasti gajinya segitu-gitu doang gitu, ditambahkan Ya, lagi ada datar ya corona kalau di gitu. pabrik mah. Buat ngumpulin ininya ya. Buat ngumpulin modalnya kurang gitu. Saya pikirannya jadilah mending pindah gitu.
nyobain biar ada pengalaman juga. Iya, iya benar. Nih, berarti kan Bro Indra nih udah masuk ke dua ranah gitu ya. Satu di otomotif gitu kan, yang satu masuk di pertanian Hmm, gitu kan. Nah, dari ya. dua kerjaan yang Bro Indra Eh, jalani ini nih, yang pernah dilakuin dan saat ini Bro Indra lakuin, apa sih yang jadi keluh kesahnya kerja di dua apa ya, dua bagian itu gitu loh. Ada enaknya gimana, ada gak enaknya gimana sih gitu perbandingan di perusahaan dan di pertanian bro. nah, kalau masalah itu kita bicara dari pabrik dulu ya. Hmm. Kalau di pabrik itu kan masuk jam 8. Di saya pabriknya jam 8. Otomatis berangkat kerja lebih awal kan. Saya itu hampir jauh sih ke apa atau ke pabriknya lumayan ada 20 menitan. Jadi jam 7-an itu udah berangkat gitu. Jam 7, jam 6 pagi udah masak. Pokoknya sibuk Hmm. sebelum ini tuh. Beda sama pertanian. Kalau di pertanian masuk jam 8 kan mulai kerja, jam 7 aja bisa bisa masak gitu. Jadi ada waktunya, gak terlalu sibuk tuh, sibuk nyiapin apa. Kalau di pertanian cepet Bento tuh kayak gitu. buat makannya tuh. Jadi Ah. ditambah ditambah kalau di pertanian itu tempat kita tinggal sama yang punya lahan itu berdekatan. Jadi kita masuk jam 8 kita langsung nongkrong jam 8 kurang 15 aja udah standby. Kalau di pabrik kan Hmm. kita masuk jam 8, kita berangkatnya jam 7 apa jam berapa, jam setengah 7 kan jauh Ya. banget gitu. Jadi kan lumayan itu saya pikirannya waktu itu lumayan lah, waktu adalah uang tuh itu bisa disebutkan gitu tuh. Waktu adalah uang Prinsipnya benar-benar tuh. anjir. Gila Ada gila gila ininya gila. ya. Hidup adalah uang. Jadi saya jadi agak rugi tuh gitu. Kita kalau di pabrik dulu itu benar-benar ngerasa bangun tidur jam 10. Bangun Ya. itu pagi-pagi, masak, beres-beres, masak setengah 7, makan, jam 7 berangkat. Jadi terlalu hidup tuh kayak apa ya? Emang gini-gini banget tuh. Kalau di pertanian agak nyantai gitu. Bisa Hmm. bisa walau masak bisa agak siangan gitu, agak nyantai gitu. Jam 7 masih bisa masak. Kalau mau pergi tinggal jalan kaki nongkrong, sama dijemput juga kalau di pertanian. Oh ada jemputannya di Sama pertanian. naik mobil sama ya bareng sama sama yang pemiliknya gitu gitu. Kita pergi ke ladangnya tuh bareng kita di ini. Hmm. Ya Berarti gitulah. lumayan juga ya Pak, selisih waktu yang bisa dimanfaatin waktu di Nah, iya ya, pabrik selisih. sama di pertanian. Nah, iya ya, selisih waktu dari sananya lumayan bisa kita manfaatin gitu. Kita Hmm. bicara lagi nih, apa sih? Tadi kan keluh kesah ya di pabrik sama pertanian. Ya, Kalau di pabrik kan kerjanya itu doang. monoton lah ya. Kalau udah disuruh kerja itu ya itu doang. Apalagi kalau kerjanya kontraknya 3 tahun. Misalkan kalau disuruhnya pas lagi apes ya, pas lagi Hmm. berat-beratnya, ya udah ditanggung, harus nanggung resiko berat terus sampai 3 tahun. Tapi enaknya kalau ditempatkan di yang gampang gitu kalau di pabrik gitu. Tapi jarang-jarang sih yang gampang mah. Rata-rata agak berat. Beda sama di pertanian. Kalau di pertanian kan kerjanya macam-macam. Banyak itu yang Macam-macam dikerjain. ada nyabut. Banyak iya. Ya kayak kita nanam sayuran aja gitu. Misalkan dari nanam, ngasih Ya. mupuk, Hmm. bersihin rumput gitu kan biar gak ada hama, terus panen, ya gitu-gitu tuh. Macam-macam lah kerjaannya gitu. Nggak Berarti sama, nggak ada gimana ininya tuh. nggak Badan monoton juga agak kerjaannya. segeran tuh kalau pindah ke sini saya.
Nggak monoton, nggak bosen. Cuma ya ininya panas-panasan gitu. Berarti Nah, ada, kalau hujan ya hujan-hujanan juga kalau pas lagi sibuk. oh, Nah, plus minusnya lumayan. gitu. Lumayan juga berarti di cuaca kalau misalkan kita di pertanian nih. Kalau lagi musim salju ya kena salju Mm-mm. gitu kan. Lagi panas ya pasti kepanasan. Tapi Bro Indra sendiri tuh Mm-mm. enjoy. Ngejalaninya enjoy. Enjoy. Tapi di sini tuh khusus di Nagano ya kalau musim salju itu libur, Oh, benar-benar libur, gak ada kerjaan, gak ada kerjaan benar. tapi digaji gak itu? Bisa libur kayak gitu? Kalau masalah digaji mah ada sih buat makan doang mah ada Hmm. lumayan, dapat tuh uang saku mah ada. Oh, Tapi berarti kalau gak ada gak ada bisa buat nabung doang. berarti buat biaya hidup di Jepang aja ya? Hmm, buat makan doang. Tapi dengar-dengar nih, saya kan di sini ada temen Mm-mm. dari awalnya dari masuk ke pertanian itu kan langsung kontrak 3 tahun. Iya. Nah, khusus di Nagano itu dikasihnya agak gede gitu. Kasih per bulannya pas musim dingin itu ada dapat 6 mang apa 8 mang ya, sekitaran segitu. Itu Itu nggak kerja itu pas musim dingin. berarti duit Bener, hibah kan? Kita kata teman nggak saya kerja, nggak. yang 3 tahun. Hmm. Gila sih. Jadi ada bayangan nih. Ya kalau ya, enak loh. Tapi kan saya di sini kayak pindahan gitu dari pabrik ke pertanian. Jadi dihitungnya nggak 3 tahun. Jadi pendapatan di musim dinginnya walaupun nggak kerja itu jadi sedikit gitu. Nggak nyampe namang gitu. Soalnya pas awalnya nggak langsung ke pertanian, nggak kontrak 3 tahun gitu. Berarti kena kalkulasi ya. Tapi lumayan lah disyukuri. Kayak gitu aja. Oke, oke. Terus kalau misalkan nih, kita kan, Bro Indra kan di pertanian nih. Biaya hidup Ya. dengan, ya udah tahu mungkin lah ya, orang-orang, teman-teman yang nonton juga, Hmm. di Jepang tuh biaya hidup nggak semurah di Indonesia gitu ya. Terus posisi Bro Indra itu di pertanian dengan keadaan kerja di pertanian, ada sedikit ngebantu nggak sih? Misalkan dari biaya belanja nih kita kebantu banget nih misalkan lagi panen apa kayak brokoli atau apa kita dapat brokoli sekian misalkan gitu kan. Terus kalau Ya. misalkan Nah, dari bantuan dari apa sisa barang panen berarti otomatis kita kan ngurangin apa biaya uang makan gitu kan. iya, iya. Nah, kalau bicara itu, kalau di pertanian emang agak sedikit ringan ya. Kita kalau pas lagi panen misalkan, kita kan di sini nanam kol atau sawi yang Hmm. ada di mie ayam itu, di mie ayam, Ya, 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 ya. sawi, pecai kalau ini yang Hmm. ya kayak gitu. Nah, kalau pas panen ya kalau mau kita ya tinggal ambil aja, tinggal ngomong gitu. Soalnya satu ini kan juga paling seminggu buat seminggu gitu kan, Ya, nggak benar. nyampe 1 hari langsung habis satu satu ini juga. Dan ya tinggal ngomong aja pasti dikasih. Terus di sini itu kalau masalah beras nih kan lumayan, beras itu tiap mau habis tinggal ngomong aja nanti dikasih. Oh, Nah, jadi enak berarti kan, dapat jatah beras beras nih. juga. Iya, dapat jatah beras jadi buat ngurangi biaya makan sebulan lah. Hmm. Kalau pas dulu di pabrik kan itu saya beli apa-apa beli Nah, sendiri gitu. Kalau di iya, iya, sini iya. kalau masalah makanan ada gitu, ada dibantu, enak. Udah ngurangin gede banget tuh kalau dari beras. Di beras yang 30 kilo. Iya. Iya Anjir. dikasih 30 kilo beras. 30 kilo satu mang, Kalau kalau brother. habis tinggal ngomong aja. Satu mang Keren, itu. keren.
Satu mang, rupiahin berapa? 1.400.000. Anjir, udah ketolong banget. Terus kalau misalkan nih, kita dari real gitu ya, realnya kebutuhan apa toh dan kebutuhan kehidupan di Jepang gitu ya, dikalkulasi dapatnya itu, kita jangan ngomongin dulu gajinya nih, dari segi ininya dulu, apa pengeluaran kita yang ada di Apato tuh berapa sih gitu, dari biaya apa namanya, biaya gas, biaya Kalau masalah listrik. biaya, nah kalau di sini di pertanian ini, kalau masalah biaya gas, listrik, air ya, Ya. kalau Ken Susei di pabrik pasti kan bayarnya masing-masing itu Mm-mm. sesuai kebutuhan. Kalau boros bayarnya gede gitu. Kalau di Ya. sini beda lagi. Kalau di sini pas saya itu sesuai perjanjian per bulannya bakal kepotong berapa dari tiga ini, gas, air, listrik misalkan. Ya. Dari tiga itu udah kita dipatok misalkan 1 bulan 8.000, itu tiga, itu udah tiga. Ya mau boros mau irit biayanya segitu, udah misalkan perjanjiannya seperti itu kalau di pertanian. Oh, berarti sedikit berbeda Paham nggak? dengan halnya di perusahaan ya. Kalau di Hmm. sini kan soalnya apatonya itu dekat sama pemilik rumah, otomatis masalah lampu-lampu juga satu satu sumber gitu ininya tuh, sama si pemiliknya, Oh, kayak gitu. Berarti sama si otosang, si okasangnya, sama si rumahnya. Jadi posisi kita bebas mau boros Apato mau ini. Bro Indra itu bersebelahan dengan si bos pemilik lahan gitu. Oh. Otomatis si listrik air kayak gitu, gas juga kan Hmm. nyambung gitu. Jadi peraturannya per bulan itu dipatok misalkan 8.000 apa 1 mang gitu, sesuai perjanjian di awal Hmm. kayak Oh, gitu. iya, iya, iya. Lumayan juga sih ya. Oke. Terus di pertanian nih. Di situ ada berapa orang, Bro? Nah, kalau masalah orang-orangan di sini kan bukan perusahaan gitu ya, Hmm. di pertanian itu. Jadi di pertanian itu kayak kita ngebantu ngebantu iya apa sih, pembantu gitu. Maksudnya dalam pembantu tuh ada orang Jepang, nenek, kakek ya. Kita Ya. jadi anak buahnya gitu. Jadi ngebantu gitu anak buahnya. Jadi satu keluarga rata-rata kan susah itu 2 orang. Kalau lahannya banyak 3 orang itu. Rata-rata gitu tiap tiap rumah tuh, tiap bos pemilik. Misalkan si bos A punya punya anak buah kan susah 2 orang gitu. Bos yang lain juga punya 2 orang gitu. Beda-beda gitu. Berarti Lahannya kan juga susahnya beda-beda. nggak terlalu banyak ya. Misalkan di satu bos nih. Jadi si Susah itu maksimal 3 orang dan minimal mungkin 2 orang kayak gitu kan. Mm-mm. Tapi ada yang 1 orang sih kalau ini. Jarang 1 orang. Rata-rata 2 orang. 1 orang. Iya. Merenti isen. Jadi Pasti. keluar nih Apalagi bahasa bahasa daerahnya jadi keluar. bahasa pasti ini. Tapi rata-rata 2 orang sih. 2 orang ya. Merekrutnya 2 orang. Biar ada ngobrol juga. Hmm. Jadi kita tuh intinya di sini di pertanian kayak udah diangkat kayak anak angkat gitulah ininya tuh. Mau belanja Hmm. juga kita tinggal bilang gitu, Dianterin. dianterin Jadi. tiap minggu misalkan. Kalau cuma gak enaknya di sini tuh ya jauh kemana-mana gitu, makanya ya dianterin. Oh, Kalau ke berarti Sumba ada juga alasan di agak, balik itu. iya. Kalau dekat mah gak mungkin dianterin, soalnya jauh gitu. Jadi kita kalau mau belanja tinggal ngomong,
besok mau belanja, ingin belanja, terus nanti dianterin gitu pas pulang kerja. Di pertanian seberapa beratnya sih kerja di pertanian tuh kayak gimana sih? Nah, kalau di pertanian pas lagi beratnya itu paling pas musim panen doang sih. Itu kerasa berat banget. Kerasa banget. Jadi kalau di musim panen ngandelin otot gitu. Mm-mm. Ngandelin otot. Jadi kan walaupun ada alat ya, ada alat yang buat mindahin barangnya kayak gitu kan, tapi kita tetap ada ngangkat-angkatan gitu, angkat barang, angkat-angkatan sayur Angkat gitu. angkat turunin barang gitu kan? Nah, pasti ada aja. Nah, di sana yang agak lumayan beratnya. Ini satu kardus aja itu rata-rata 15 kilo. Satu Satu kardus. kardus sayuran. Iya. Yang berat itu yang hakusai. Hakusai itu pecai itu. Pecah ya, Sawi. haksai. Sawi. Itu yang paling berat kalau di Nagano. Dan di Nagano itu rata-rata nanamnya itu hakusai Pecah, kebanyakan. pecah. Pecai itu. Kalau Sayur. nah, kalau kalau retas itu sayuran yang lumayan ringan tuh. Kalau retas ya enteng lah, nggak nyampe 1 kilo. Kalau retas cuma kalau kita lagi ditempatkan di Otosang yang punya lahan yang sering nanam hakusai, nah itu yang paling berat. Soalnya angkatnya juga satu kardus 15, tapi disuruhnya itu 2 kardus, kita harus bisa ngangkat 2 kardus. Oke, oke, oke. Jadi kan Kalau 1 kardus kelamaan, iya. kebayang nih dari info yang beredar nih, orang-orang pertanian tuh dapat gaji sekian, ya kan? Nah, iya, iya. Iya, Dari segi kerjaannya pun mungkin ya tergolong berat lah ya, iya. luar Ya biasa banget. kalau kerjaan sih menurut saya gini ya. Pas lagi pas lagi berat-beratnya ada, pas lagi ringan-ringannya ada gitu. Jadi Hmm. ada nggak seimbang lah gitu. Nggak terus-terusan berat, nggak terus-terusan ringan gitu. Cuma nih kalau di pertanian ini harus kuat itu jongkok sih. Soalnya Cara pas nanam itu jongkok. Nah, nandur pas lagi harus nandur mungkin lah ya, nandur, iya nandur kalau bahasa ini tandur. tanduran. Pas nanamnya itu Oh, kan jangan jongkok ini itu. Jadi harus iya. kuat. Berarti benar nih dengan info yang beredar bahwasanya Bro Indra di pertanian dengan gaji berapa? 32 juta. Ya Itu sekitar benar. segituan lah. Bener asli. Coba-coba Di nih sini nih itu biar gini ini nih. Biar teman-teman yang di Indonesia punya bayangan nih, kerjaan berat gitu. Gajinya pun lumayan kita dapatnya. Coba-coba. Bro Indra terangkan sejabar-jabarnya pendapatan sekian 32 juta dengan kerjaan seperti apa sih gitu. kalau masalah kerjaan ya, tadi saya sudah sampaikan kalau di sini kerjaan ada yang ringan, kalau pas lagi ringan ringan, pas lagi berat berat gitu ya, resikonya seperti itu. Terus kalau masalah gaji tadi ya, gaji 30 lebih lah, 30 juta lebih itu didapatnya pas musim panen doang, pas musim sibuk. Itu dapatnya rata-rata segitu. Kalau masalah musim-musim sekarang itu lagi normal gitu. Normalnya itu ya dapatnya lumayan, nggak kecil-kecil, nggak besar-besar gitu, sedang. Tapi Hmm, nyampe lah mau 20 mah, 20 mang. Itu pas normalnya juga bisa nyampe segitu. 20 mang berarti kalau di Indonesia berapa? 23 25-an. 25 juta ya? 25. Iya. Itu posisi lagi Normalnya nyantai, doang itu. normal posisinya Lagi lagi nyantai maksudnya. dia. Buset. Oh, Kalau jadi pas lagi kencang-kencangnya ya gitu. Tapi balik lagi,
Kalau pas lagi sibuk-sibuknya itu kan otomatis kita kerja itu pagi-pagi. Jam berapa itu? Nah, kalau masalah jam itu tergantung yang punya di sini ya. Hmm. Kalau kebanyakan nanam hakusai itu nggak pagi-pagi banget kalau hakusai. Kalau hakusai ya paling jam 4 paling. Jam 4 jam 5-an itu. Ada yang jam 4, ada yang jam 5. Tapi kalau nanamnya sayuran lain, seperti retas atau saniretas, green ripu, itu bisa ada Hmm. yang jam 2. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Buset, Benar, lumayan. asli. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi berangkat kerja. Itu kalau apa ya? Itu jam 2 udah di ladang, jam 2 itu. Jadi kalau kita lagi enak tidur mah, lagi enak tidurnya jam 2 itu. Beneran. Set. Kita di sini Berarti yang di pertanian jam 2 itu langsung kerja. oh, lumayan juga ya. Jadi perjuangan dapetin gaji sekian pun ya kita gimana ya, berkorban waktunya pun lebih-lebih dari kerjaan di pabrik kalau gitu kan. Lebih-lebih. Lebih-lebihnya ya bangunnya harus pagi-pagi gitu. Wah. Pagi-pagi banget. Terus Bro Indra punya motivasi gak nih buat teman-teman nih barangkali pengen pergi ke Jepang gitu, kerja di Jepang gitu. Yang mau di bidang pertanian gitu. Ya. Nah, pesan saya kalau mau di bidang pertanian itu ada 4 ya, 3 gitu. Yang pertama itu harus banyakin jalan. Nih, harus Jalan. banyakin jalan. Jalan kaki doang jalan. Oh, ya, ya, ya. Nanti soalnya di sini kerjanya ada kerjaan yang kayak apa ya? Intinya jalan-jalan gitu. Pokoknya Hmm. ngeiniin. Nanti penasaran kan ada di channel saya, lihat Nah, aja. benar. Nah, iya ya. Jadi kalau misalkan pengen lebih tahu detailnya, silahkan mampir di channelnya K Kuadrat ya? Kuadrat ya. Ya, Nah, benar-benar. saya rangkum di sini dulu ya. Ya. Ada 3 ya yang harus disiapkan. Yang pertama harus sering-sering jalan kaki. Kalau bisa sih kalau di Indonesia ya buat latihan doang. Jalan kaki, jangan lari, jalan kaki doang. Jalan kaki muterin lapang bola. Mm-mm. Ya bolak-balik juga gak apa-apa sih. Kalau mau muterin gak apa-apa. 20 kali mah gak apa-apa. Itu kecil banget 20. Di sini lebih-lebih asli. Berarti Harus siap aja. fisiknya udah benar-benar harus dipersiapkan Hmm, ya? harus disiapkan. Tapi ya jalan doang, jalan. Tapi 20 kali gitu. Enggak 20 kali, ya 2 jam gitu aja. Udah jalan 2 jam, jangan berhenti asli. Jangan berhenti, coba latihan. Itu latihan pertama, jalan kaki. Yang kedua, jalan jongkok. Jalan jongkok juga sama. Harus ya kalau misalkan satu lapang bola kan dari tiang Ya. gawang ke tiang gawang, nah kayak gitu aja misalkan 20 balik apa 10 buat awal-awal 10 balik. Jalan jongkok Berarti doang asli. pengalaman waktu di pendidikan nih di Hmm. Indonesia, berarti kepake banget ya posisi pasti Jepang. Iya, pasti kepake banget itu pendidikan mental kayak buat latihan fisik itu emang benar-benar kalau di Indonesia. Sebenarnya latihan fisik di Indonesia itu belum apa-apanya kalau udah di sini dibanding. Di sini lebih-lebih lagi. Makanya di Indonesia harus benar-benar. Tadi kan jalan kaki, jalan biasa normal, harus Mm-mm. sering banyak. Terus jalan jongkok. Terus sama angkat-angkat beban lah di sini. Pakai barbel apa gimana lah, 15 kilo lah minimal gitu. Itu buat latihan. Itu 3 itu aja udah. Buat yang mau masuk ke pertanian. Siapin. Dan tentunya bahasa Jepangnya pun penting kan?
Nah, iya, bahasa Jepang juga harus bisa. Soalnya di sini kan langsung tiap hari sama orang Jepang gitu, suruh ambilin ini, ambilin itu, kerjain ini, kerjain itu, kan pakainya pakai bahasa Jepang. Otomatis kita harus bisa gitu. Berarti Apalagi kalau kitanya instruksinya ya. apalagi kitanya udah bisa bahasa Jepangnya pinter gitu kan, otomatis ngobrol juga kan enak sama orang Jepang, ada perbincangan kalau lagi istirahat gitu kan. Iya. Istirahat. Oke, jadi banyak banget nih ilmu pengalaman yang bisa di-sharing dari Bro Indra ini yang kerja di bagian pertanian gitu di Jepang ya. Dengan gaji 32 juta yang Bro Indra terima, udah otomatis beban dan waktu kerja di lapangan gitu, di tempat kerja pun lebih berat lagi teman-teman. Jadi benar yang dikatakan Bro Indra itu. Jadi apa ya? Banyak-banyak persiapan itu di fisik berarti kan, karena kerjaan yang dikerjain di pertanian itu kebanyakannya di fisik, main di fisik, begitu kan, Bro? Iya, iya benar. Soalnya di sini kan sama cuaca juga ngaruh. Kita kondisi cuaca juga harus kuat gitu. Masalah pas lagi dingin gitu, pas panas gitu, kondisi fisik itu harus kuat gitu. Jadi jangan sampai sering sakit, jangan lemah tuh ya. Oh, jangan lemah, jaga fisiknya, belajar Iya, bahasa Jepangnya lebih ditingkatin katanya kan, iya, iya, karena di tempat kerjanya kita yang digunain itu bahasa Jepang ya. Iyalah, kita kerjanya juga iya, di Jepang, masa pakai bahasa iya, negara lain kan. Oke, mungkin iya. di segmen kali ini cukup nih ya. Banyak manfaatnya yang bisa teman-teman ambil di podcast, mungkin disebut podcast bisa? Bisa Iya kali bisa, ya. bisa, Nah, bisa. jadi banyak banget informasi dan pengalaman yang Bro Indah sudah beberin nih di segmen kali ini, dan mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham dan belum mengerti di dunia pertanian seperti apa, bisa lah langsung aja dicek di YouTube-nya langsung gitu ya, di apa nama channelnya, Bro? Di K kuadrat. K K kuadrat. kuadrat. K kuadrat ya, KA kuadrat gitu ya. Silahkan, nanti saya juga akan tempel link YouTube-nya K kuadrat di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian di kali ini sharing mengenai dunia pertanian dengan gaji yang lumayan fantastis nih. 32 juta, Bro. Gila banget. 32 juta sebulan udah cepet munggah haji anjir ini mah. Makasih ya Bro Indra dengan waktu yang sudah mau gitu diulik tentang kehidupan di Jepangnya gitu. Makasih banget Oke, deh. siap. Oke. Oke. Sama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, witek kurete, arigatou gozaimashita. Are, jamatane.